Baterai baru pak. Itu aku tahu tadi. Baru baru Ini HP keluar. ku. Yang tadi. Ini HP bapak. Ini aku. Lurusan. Ada pak. Di sini ada milik pak. Milik siapa pak? Yang gimana? Di mesin. Terima kasih untuk guru-guru kami tercinta. Semua pelajaran dan nasihat yang kami dapatkan akan selalu kami ingatkan. Kami juga menyampaikan permintaan maaf atas semua kesalahan dan kenakalan yang pernah kami perbuat selama kami bersekolah di sini. Inilah kami semua sebagai siswa-siswa yang pernah Bapak dan Ibu guru ajar tidak lupa kami sampaikan. Terima kasih kepada orang tua kami tercinta yang juga hadir pada kesempatan ini. Para orang tua yang selalu memberikan kasih sayang dan dorongannya kepada kami hingga kami dapat lulus dan masyarakatnya pada hari ini. Untuk teman-teman semua peristiwa yang akan kita alami di sekolah ini, senang, sedih, dan bahagia akan selalu mengingatkan kini pada sekolah tercinta ini. Setelah lulus, hendaknya kita selalu terdorong lagi belajar untuk mencapai cita-cita. Selamat tinggal pada sekolah kami. Kami tercinta, kami akan selalu mengingatkan sekolah ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Simpang 3 Enok yang berkesempatan hadir bisa berkumpul bersama kita hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Korwil Cam Kecamatan Enok, Bapak Dr. Andus Haji Sahril yang jauh-jauh berkesempatan datang dari Tembilahan hari ini beserta staf Bapak Suban dan Pak Azwar Binata. Dan kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu RT RW, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir pada siang ini. Kemudian yang kami hormati juga para undangan, tokoh masyarakat, cerdik pandai, ya, tuan-tuan guru kami, orang tua kami yang bisa berkumpul bersama kami pada siang ini. Dan selanjutnya yang saya muliakan majelis guru yang berkumpul ya bersama hari ini. Insya Allah semuanya sudah berkumpul, juga orang tua kami, Ibu Hajah, amin, Ibu Hasnawati dan Bapak Haji Sahirin. Dan kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu undangan, wali murid yang berkesempatan hadir juga pada siang ini. Dan selanjutnya yang kami banggakan peserta didik calon generasi penerus bangsa ini, khususnya yang kelas 6 yang akan melaksanakan perpisahan pada siang ini. Alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka melepas ya perpisahan peserta didik kita yang kelas 6 menuju jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan selanjutnya salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini terima kasih yang sebesar-besarnya yang bisa kami ucapkan atas kerjasama yang luar biasa yang Bapak Ibu telah laksanakan, khususnya kepada wali kelas 6
yang berkolaborasi dengan majelis guru sehingga kegiatan kita ini bisa seperti ini, bisa terlaksana di gedung ini. Karena sebelumnya kami sempat merancang kegiatan itu tidak di sini, tapi karena lokasinya tidak memungkinkan di kelas yang lebih kecil, akhirnya kami putuskan di sini. Jadi mohon maaf jika ada ketidaknyamanan dalam pelayanan kami, dalam sambutan kami, menempatkan Bapak Ibu yang kurang pada tempatnya, kami mohon maaf sebelumnya. Kemudian yang bisa kami sampaikan selanjutnya, kami berpesan kepada anak-anak kami yang kelas 6 khususnya, juga kepada wali muridnya, kami berharap anak kami bisa nanti setelah ini bisa melanjutkan ke MTS atau ke SMP, yang penting mereka bisa lanjut, tidak berhenti sekolahnya sampai di sini. Namun itu tidak saja cukup, kami berharap nanti setelah ini, setelah mereka melepaskan jenjang sanawiyah sampai ke SMA, mereka tetap bisa menjadi generasi penerus kami di sini. Saat ini kami yang ada di sini menjadi pendidik, kami berharap nanti putra-putri di sini juga yang akan menggantikan kami di sini. Semoga nanti Bapak Ibu bisa mendukung ini, Bapak Ibu bisa menjalankan pendidikan hingga mereka selesai. Jangan pernah menyerah. Kalau tentang rezeki, insya Allah Tuhan akan atur semuanya. Yang penting kita sekolahkan saja. Kemudian tentang keterbatasan kita di sini juga, seandainya kita dikatakan di desa, saya berharap sekali jangan itu menjadi kelemahan kita. Jadikan itu sebagai kekuatan kita. Mengapa itu dikatakan sebagai kekuatan? Karena anak kita tidak terpengaruh dengan dunia luar. Jadi di sini yang luar biasa sekali pendidikan agamanya. Jadi ini yang kami jadikan di sekolah, yang kami jadikan semacam pembiasaan, karena kami melihat potensi agama di sini sangat kuat. Jadi kami ingin kedepannya bukan hanya pembiasaan Asmaul Husna yang akan kami terapkan beserta salawat, karena untuk sementara ini Asmaul Husna yang wajib untuk anak-anak hafalkan setiap pagi, kemudian literasi. Selanjutnya kami berharap nanti juga dapat dukungan dari masyarakat. Kami akan mengadakan hapsi ya yang menggunakan gendang. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang bisa dari masyarakat yang bisa mendukung kami melatih anak-anak di sini. Mungkin juga kerajinan masyarakat, karena kita melihat di sini banyak berburu kelapa yang bisa kita manfaatkan. Jadi untuk itu sekalian lagi kami ulangi, kami berharap sekali pendidikannya, tempat kita bukan di desa, bukan jadi kelemahan, tapi inilah kelebihan kita. Keterbatasan kita jadikan sebagai kekuatan. Kita punya guru-guru yang hebat di sini ya Bapak Ibu, yang datang dari Pemilahan, mereka jauh-jauh ditugaskan di sini. Itu bukan sebuah kebetulan ya Bu ya, bukan sebuah kebetulan. Tuhan punya rencana, barangkali dengan datangnya ibu-ibu yang jauh-jauh, yang datang dari sekolah-sekolah yang maju di kota, mereka bisa menerapkannya di sini. Menerapkan ilmu-ilmu yang di kota kita alirkan ke desa ini, mungkin itulah yang diharapkan kita bisa kembangkan di sini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dulu terkait dengan pembelajaran. Kemudian untuk selanjutnya kami akan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, di mana dalam kurikulum Merdeka Belajar itu nanti kita akan menggunakan aset sekolah, ya, potensi yang ada di sekolah, kemampuan anak itu yang akan lebih kami asah. Jadi kita tidak lagi memaksa anak dengan pendidikan-pendidikan yang terpaku pada buku-buku teks, tapi kami akan mengemadukannya dengan potensi-potensi yang ada di kediaman kita ini, di lingkungan kita ini. Jadi Bapak Ibu sekaligus kami, karena ini ada pembukaan peserta didik, kami sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu bisa menginformasikan, menempatkan anak-anak Bapak Ibu di sekolah kita ini. Insya Allah pendidikan agama akan kita kembangkan, kita jadikan program utama, dan kemudian program keterampilan selanjutnya akan terus kami kembangkan. Saya rasa hanya ini saja yang saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kesilapan dan saya ya. Oh ya Pak, untuk penyerahan nanti kita lanjutkan setelah acara, setelah di akhir acara. Saya rasa ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan segala sambutan yang kurang pada tempatnya. Dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin rasulillah ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Simpang 3 beserta unsur pimpinan desa. Kemudian yang sama kita hormati para orang tua kita, para sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan. Seterusnya yang saya hormati Komite SD 28 beserta kawan-kawan. Wabil khusus kepada Ibu Nova, Kepala SD 028 Simpang 3 beserta Bapak Ibu Majelis Guru dan tenaga pendidikan. Kemudian saya hormati para orang tua peserta didik, para wali murid yang hadir pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka pelepasan anak didik kita yang kelas 6 yang beberapa hari waktu lalu sudah mengikuti ujian, dan insyaallah nanti kalau tidak ada perubahan tanggal 10 Juni akan diumumkan kelulusannya. Tentu kita berharap anak-anak kita ini lulus 100% semuanya dengan nilai yang baik dan bagus. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan sambutan ini, saya mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu karena padat kegiatan Pak, banyak kegiatan, jadi sangat melelahkan sekali. Makanya saya minta duduk tadi. Mulai dari tanggal 1 Juni kemarin sampai tanggal 24 Juni nanti itu acara perpisahan, kecuali hari Jumat. Nah hari Minggu pun dipakai nih. Kemarin Ibu Nova datang minta untuk acara perpisahan tanggal berapa kali bisanya. Saya bilang dengan Ibu Nova dari tanggal 1 sampai tanggal 24 itu sudah penuh. Jadwal sudah penuh. Yang ada kosong Minggu dan Jumat. Nah Jumat waktunya sempit, maka kita ambil hari Minggu. Pada hari Minggu itu waktu kita libur Pak, waktu kita mau istirahat awali. Tapi demi orang banyak, karena Ibu Nova minta, yalah saya siap untuk tetap melanjutkan perpisahan. Semalam aja ada 4, di Eno ada 2, di Pengalihan ada 2. Yang saya penuhi hanya di Eno aja, karena capek Pak, udah jalan dulu kan. Nah ini. Jadi memang tidak ada istirahat. Sore semalam balik ke Tembilan berhujan, selebat-lebatnya hujan dari Parit Haji Andul sampai ke kantor lurah seberang Tembilan Barat. Jarak pandang hanya 75 meter. Guntur dengan petirnya sekuat-kuatnya. Sempat jantung berdebar. Khawatir kalau ada yang tumbang kan. Nah itulah kondisi yang dialami. Tapi karena namanya kita nih tugas, tetaplah kita laksanakan semampunya. Itu sedikit Bapak Ibu ceritanya kenapa minta duduk, karena lapah, riksak awak tulangnya. Nah itu lagi kira. Baik Bapak Ibu saya hormati, jadi tadi kita sudah sama-sama melihat, menyaksikan, menikmati apa yang sudah ditampilkan anak-anak kita tadi, tarian-tarian, salawatan, mengaji dan lain sebagainya. Itu adalah hasil didikan dari Bapak Ibu guru kita, dibawa ke kepemimpinan Ibu Nova. Walaupun berbuat, tapi tidaklah
dianggap lemah. Nah, itu. Jadi di tangan rambut Punoba kita sudah menyaksikan anak-anak kita yang tampil tadi. Insya Allah walaupun mungkin baru ini ditampilkan ya Pak Wali ya, setahu saya mulai dari Pak Ruslan dulu di sini baru inilah yang acaranya ini sangat meriah sekali. Jadi tepuk tangan untuk guru-guru hebat kita ini. Mudah-mudahan kegiatan ini seterusnya akan lebih baik lagi. Jadi hasil didikan, olahan, bina dan semua apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru kita ini menjadi berkah dan menjadi manfaat bagi anak-anak kita untuk pengalamannya ke depannya, untuk pengalamannya nanti ketika dia sudah dewasa. Jadi anak kita ini berapa orang yang senang? 2 orang, walaupun hanya 2 orang Pak, tapi kita yakin dan percaya nilainya akan tinggi. Masa guru yang 8 orang kalah dengan anak yang 2 orang kan? Coba lihat, anak yang lulus kan 2 orang, gurunya 8 orang, masa kalah? Ya kan? Sudah wah itu. Ya itulah tuh. Artinya Bapak Ibu anak kita ini teruslah dilanjutkan pendidikannya, teruskan sekolahnya. Yang penting anak kita ini mau. Kalau dia tidak mau ya sulit kita. Nah, jadi yang penting anak mau, lanjutkan kemana dia mau sekolah, mau ke Senawian kah, mau ke SMP kah silakan, atau mau ke Tembilahan silakan. Yakin dan percayalah Bapak Ibu, rezeki anak itu sudah ada. Allah sudah atur rezekinya melalui kita. Tidak usah khawatir kelapa murah, ya Pak ya. Tidak usah khawatir pinang murah. Kalau sawitnya seberapa kita ada, kelapa kita umumnya dirawat. Itu sudah siklus dalam kehidupan perdagangan dan dunia bisnis. Ada kalanya kelapa mahal, ada kalanya kelapa murah. Ketika kelapa mahal, kita pandai-pandailah menyimpan duit. Ketika masa panjang kita sudah punya simpanan. Kebanyakan kita kan ketika kelapa mahal, manukar kuda lah, manukar emas lah, macam-macam lah. Nah, ketika pajak kelapa murah boleh ngeluh. Nah, jadi pengaturan itu yang penting. Rezeki itu sudah ada Pak. Nah, kita tinggal menjalani aja. Jadi tidak usah khawatir, anak-anak kita tetap dilanjutkan sekolahnya sehingga tercapai cita-citanya. Saya ingat betul ada yang kenal dengan Pak Rajali Saleh. Ada Pak Rajali Saleh itu kan orang Simpang 3, ya kan? Pernah jadi kepala dinas pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Saya waktu itu masih di dinas pendidikan, saya ketemu dengan beliau. Kemudian beliau pindah ke Pekanbaru jadi pejabat di Pekanbaru. Itu kan berarti orang Simpang 3 ini kan sudah ada yang hebat. Berarti orang Simpang 3 ini sudah ada yang orang tua. Mungkin anggota DPR belum ya. Ada orang seperti kejar DPR. Caleg kemarin ada. Kalau nanti ikut caleg, dukung caleg kita itu Pak. Orang kampung kita tuh dukung biar dia jadi DPR, jangan bangun kita. Jangan orang kampung kita yang kita dukung. Orang kampung kita dukung. Kayak Pak Wali, orang kampung kita dukung program-program pembangunan Pak Wali. Kalau bukan kita yang dukung siapa lagi? Nah, mumpung orang kampung kita, keluarga kita, saudara kita, kitalah yang membangun kampung kita ini. Bukan orang yang bangun Pak. Termasuklah guru-guru hebat ini yang datang dari luar Simpang 3. Saya yakin percaya Bapak Ibu guru kita nih hebat-hebat. Hanya tinggal bagaimana kita memaparkan mereka, bagaimana kita bisa mencuri ilmu dari mereka ibu kita ini. Ini orang-orang hebat semua ini. Mulai betah bu ya sini ya. Betah tidak betah, betahkan aja. Ya gimana lagi ya Pak Wali? Memang sudah ditugas di sini kan? Ya nikmati aja tugas di sini. Insya Allah kalau kita reda, kalau kita ikhlas, kalau kita sabar, semua akan berjalan dengan sukses. Ya Pak Haji Zahirnya, udah lama sini ya Pak Haji? Nah, pasti tetap Pak Haji.
Nah ini. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Karena saya juga mengalami. Jadi mari Bapak Ibu kita dukung program-program kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan oleh Ibu Nova tadi. Ini untuk mencerdaskan anak-anak kita, untuk memajukan anak-anak kita di kampung kita ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membangun dan memajukan kampung kita ini? Kalau orang lain nih, ibu-ibu dan timbilan nih, saya yakin nih tahun ketiga di sini dia tak pindah. Ya Bu, senyum-senyum aja. Tahun ketiga di sini dia tak pindah. Kenapa? Dia berpisah dengan abahnya. Supaya dia tidak pindah, kasih pekerjaannya. Nah, supaya dia betah di sini, kasih pengikatnya. Biarlah abahnya yang sering kemari gitu kan. Nah ini. Sayang, karena guru-guru kita ini punya potensi, orang-orang hebat semua yang membantu Ibu Nova. Mudah-mudahan dengan ada bantuan dan kerjasama kita semua, Pak Wali membantu, masyarakat bantu, orang tua siswa bantu, insya Allah sekolah kita ini akan maju. Walaupun kata Ibu Nova kita tinggalnya di pelosok desa. Jadi pelosok desa itu bukan berarti kita tidak bisa berkembang, bukan berarti kita tidak bisa maju. Listrik sudah masuk, ya Pak Wali, HP sudah ada, apalagi insya Allah jalan ini nanti akan dilanjutkan pembangunannya oleh Pak Wali. Nah, saya sudah bincang-bincang dengan Pak Wali tadi, jalan kita ini insya Allah kalau jalan kita ini terbuka sampai jalan besar, anak-anak yang di depan sana insya Allah akan masuk sini, kita akan masuk SD 27 lagi. Nah ini sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Pak Wali bisa mewujudkan cita-cita yang baik ini. Saya yakin kalau jalan kita bos seberang sana akan tinggal, sini akan lebih maju. Karena dulu sini kan maju. Saya masih ingat Pak, di sini dulu ada pasar penyalain ini, ada pasar dulu. Ramai penduduk sini dulu. Karena saya tahun 92 Pak, KKN-nya di Simpang 3 ini. Kepala desanya masih Pak Nasir. Jadi tidak betul. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu mari bersama kita bekerja sama saling membantu untuk kelanjutan dan kemajuan sekolah yang ada di kampung kita ini. Insya Allah nanti dalam waktu dekat sekolah kita juga akan direhab oleh pemerintah. Insya Allah sudah ada deal-dealnya dengan dinas pendidikan. Waktu itu masih zaman Pak Haji Sahirin, tetap akan dilanjutkan nanti Ibu Nova dan kawan-kawan dan sebagainya. Kalau tidak bulan 7, bulan 8 sekolah kita ini akan direhab. Baik Bapak Ibu saya hormati, kemudian juga saya dalam kesempatan yang berbahagia ini mohon pamit, mohon izin, mohon permisi kepada kita semua yang ada di sini di kampung yang kita cintai ini. Kenapa? Insya Allah tanggal 30 Juni 2024 nanti saya akan memasuki masa pensiun, masa purna tugas. Saya masuk di Kecamatan Enong ini mulai tanggal 19 2014, terakhir nanti tanggal 30 Juni 2024, maka kurang lebih saya mengabdi di Kecamatan Enong ini 10 tahun, 1 bulan, 22 hari. 10 tahun, 1 bulan, 22 hari. 2 periode Pak, bukan waktu sebentar. Padahal niat saya dulu Pak, masuk di Kecamatan Enok ini hanya 6 bulan. 6 bulan Bu, saya di sini. Saya tidak minta ditempatkan di Kecamatan Enok, saya tak minta. Tapi saya ditugaskan oleh pimpinan untuk di Enok ini. Niatnya cuma 6 bulan Pak, ternyata sampai 10 tahun. Ada apa lama di Enok ini, ada apa? Berarti Enok ini kan ada sesuatu mutiara yang tersimpan di dalamnya Bu. Jadi kalau Ibu menikmati nanti Ibu akan merasakan itu. Jalan rusak, sama-sama kita rasakan. Jalannya jauh, sama-sama.
pasang surut kering, saya juga rasakan. Jatuh di laut 2 kali Pak, Denok tuh. Seberang sana sekali 2 kali. Mendorong rantai putus jalan kita nih sampai ke Sungai Lokan sudah. Kalau buat bocor sudahlah, tak terhitung lagi. Panas hujan terik sudah. Semalam berhujan balik ke Tembilahan. Pagi ini muncul di sini. Nah, saya hanya berdoa mudah-mudahan diberikan kesehatan. Itulah doa saya Pak dalam melaksanakan tugas. Jadi 10 tahun 1 bulan 22 hari bukan waktu yang sebentar. Ternyata dengan keterbatasan Eno ini, dengan kekurangan Eno ini, dan serba kurang, ternyata masyarakatnya sangat baik. Ternyata masyarakatnya adem-adem dan ramah tamah. Buktinya saya tidak pernah berkelahi dengan masyarakat Pak. Masyarakat tidak pernah mengadu tentang sekolah di Kecamatan Enok ini. Nah ini, ternyata ada mutiara di dalamnya. Sehingga saya jatuh cinta di Enok ini Pak. Sedih meninggalkan Kecamatan Enok ini. Nah itu. Jadi lebih kurang 10 tahun, tentu banyak salah dan silap, banyak perbuatan dan perkataan yang salah, yang tidak pada tempatnya, banyak yang termakan dan terminum, banyak yang tersegel, dan banyak pula yang tidak ditegur. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya kiranya mohon untuk dimaafkan salah silap, salah perkataan, salah perbuatan, dan yang termakan dan terminum, baik yang masak maupun yang mentah, saya mohon dihalalkan, karena itu menjadi darah daging saya, menjadi tanggung jawab saya dengan anak-anak di akhirat kelak. Nah, jadi ditolong dimaafkan dan dihalalkan, karena ini menjadi tanggung jawab saya, bukan sebentar 10 tahun Pak Wali. Nah ini. Jadi apa rahasianya? Nah ini, mungkin di sini saya buka dari beberapa sekolah yang sudah mengadakan perusahaan, mungkin di sini saya buka. Rahasianya saya bisa betah dan lama di Enok ini tidak banyak. Pertama nawaitunya, pasang niat bahwa kita melaksanakan tugas itu memang bertugas semata-mata karena Allah. Ikhlas dalam melaksanakan tugas, sabar dalam menghadapi ancaman dan godaan. Godaan saya banyak Denoknya Bu. Nah, saya selalu ditemani oleh dampingan orang rumah di bawah ini. Apa katanya? Apa? Di bahasa kami Bu ya, Ibu yang dengar ini. Jangan lama-lama Denok ya. Jangan keras-keras dengan ibu-ibu kepala sekolah dan guru-guru. Kalau selesai cepat balik ya. Selalu dipesan di orang rumah. Kalau di jalan jangan laju-laju bawa Honda, nanti tabrakan. Itu selalu mengiang-iang Pak orang rumah. Dan alhamdulillah semua yang orang rumah sampaikan saya patuhi. Saya tidak macam-macam, saya pulang cepat, saya tidak boleh marah-marah. Hanya satu yang tidak bisa saya penuhi Pak Wali. Apa? Pak, Bapak lama tak ke sekolah kami. Kalau sudah dengar Bu atau kepala sekolah yang ngomong kayak gitu, apalagi perempuan Bu, luluh hati ini Bu. Bapak udah sebulan tak ke sekolah kami. Tengok-tengoklah kami di sekolah. Hilang semuanya Pak. Apa yang dipesan di orang rumah tuh saya langgar semuanya. Demi untuk bisa sampai ke sekolah. Selalu tuh Pak. 2 tahun terakhir ini kan saya sudah mengurangi aktivitas ke sekolah. Selalu tanya, Pak Haji, bila ke sekolah kami lagi? Nah, kalau sudah dengar itu, luluh Pak, hilang semuanya. Demi cintanya dengan sekolah, demi cintanya dengan kawan-kawan guru, demi cintanya dengan anak-anak. Makanya dalam keadaan apapun, kalau itu tak bisa orang rumah saya melarang Pak Wali, tak bisa. Saya sanggup berkelahi dengan orang rumah Pak kalau masalah ini. Nah, itulah dalam rangka
melaksanakan tugas tadi. Bu, bisa kayak gitu Bu. 10 tahun bukan waktu sebentar. Jadi selalu dinasihati oleh orang rumah setiap berangkat itu selalu diingatkan. Nah itulah yang membuat saya semangat, membuat saya bisa tahan lama bertugas. Seandainya tidak ada teguran nasihat dari orang rumah, godaan banyak Pak. 10 tahun kalau tak salah saya hanya 3 hari, hanya 3 kali tidur di Enok. Tidur di rumah Pak Basri sekali, tidur di kantor 2 kali. Selebihnya saya pulang, malam pun saya pulang. Kalau tidak, di sana pas aku pulang lagi. Ibu kita dicantik-cantik, muda-muda, gadis-gadis, apalagi guru PAUD. Astagfirullahaladzim, godaannya bukan main. Karena selalu diingatkan oleh orang rumah, kalau tergoda, terbayanglah orang rumah. Balik saya ibu ayah. Nah tuh, bapak kalau ingat, ibu kalau ingat bapak, telepon suruh kemari. Ya bu ya, jangan ibu yang ketebilahan. Jadi rasanya itu pertama luruskan niat dulu, luruskan niat, kemudian ikhlas dalam melaksanakan tugas, kemudian sabar dalam melaksanakan pekerjaan. Insya Allah itulah resep yang saya pakai selama ini. Kalau dihitung ekonomi, tekor bayangkan aja lah jebrak dari Timbilan kemari. Kalau udah biasa kan 20, PP kan 40, minyak 20, sudah 60, makan di kantor lagi 100 sehari. Kalau 30 hari 3 juta, tekor. Tapi karena dorongan semangat dari orang rumah, motivasi dari orang rumah, semua godaan itu bisa saya lalui. Cuma itu tadi kalau sudah guru yang nelpon Pak Ali, kapan ke sekolah kami, itu tak bisa tuh. Sanggup berkelahi dengan orang rumah. Kenapa? Karena tugas kita melaksanakan tugas itu untuk memberikan arahan bimbingan kepada kawan-kawan. Makanya kadang-kadang saya agak keras sedikit kalau masalah disiplin, terutama masalah kerja, masuk jam 7.30, pulang jam 12 sekian. Kalau pergi kemana-mana harus minta izin. Saya agak tegas ke Pak Wali, karena itu amanah yang diberikan oleh pimpinan kepada saya. Nah ini, jadi Bu, itulah resepnya ya kalau mau bertahan lama-lama sini. Nah, insya Allah Bu, jalannya aja seperti air mengalir. Jadi di mana Tunggul Sangkut, kalau didorong air dia akan lewat. Nanti sangkut di sana lagi, didorong air dia akan lewat. Akhirnya sampailah pada titik pertemuan terakhir. Nah inilah 10 tahun, 1 bulan 22 hari Pak Wali, sampai saya titik terakhir nanti. Dengan berbagai pengalaman, susah, senang, pahit dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya tidak pernah berselisih dengan masyarakat. Masyarakat tidak pernah mengadu ke sekolah. Sebanyak 34 SD, 6 SMP, 15 PAUD. Jadi 55 sekolah Pak Wali. Dengan jumlah guru 416 orang, baik guru PNS, P3K maupun guru non PNS. Tidak sedikit Pak, saya sendiri. HPD 24 jam tidak berhenti. Sedang tidur pun ditelepon malam-malam. Tidak saya penuhi, kawan-kawan berharap. Saya penuhi, saya korbankan waktu saya. Inilah kerja di hari Minggu nih. Tapi tidak apa-apa, ada orang banyak. Saya siap menjaga. Besok ke Enok, Selasa ke Sungai Rungkap, Rabu ke Pengalihan, Kamis Pengalihan. Nanti acara 3 hari lagi di Timbilan. Capek Pak. Kalau di top kesehatan tidak sehat lagi. Tapi karena pikiran kita loss, pikiran kita tidak ada yang lain-lain, loss saja tak banyak pikiran. Alhamdulillah sampai sekarang sehat. Paling-paling demam-demam, batuk-batuk biasalah tuh. Karena usia sudah 58 tahun. Wajar. Inilah Bapak Ibu, dalam kesempatan ini yang dapat saya sampaikan, sedikit saya ingin berpantun sebagai kado menjelang bertugas. Seandainya pantun yang saya sampaikan ini baik, jangan dipuji Bapak Ibu. Kalau jelek, jangan dicaci.
Sebuah pantun hanya untuk sebagai hiburan aja bagi kita. Mudah-mudahan ini ada maknanya bagi kita semua. Pantun pertama, jika tidak karena unggas, tak rusak padi saat basah. Jika tidak karena purna tugas, tak sanggup rasanya untuk berpisah. Dari Padang ke Kota Pekanbaru, singgah makan di restoran Pak Brata. Wahai ibu bapak guru rekan kerjaku, tak akan lupa masa kenangan kita. Banyak deh petunnya Pak Wali. Pasangan cinta namanya Rama, pergi berkelana membawa kerabat. Senang rasanya pernah bersama. Semoga kita tetap bersahabat. Bernyanyi mengikuti irama, iramanya seperti sebuah kisah. Bertahun-tahun kita bekerja bersama-sama. Kini tibalah waktunya untuk berpisah. Jalan-jalan ke Kota Pekanbaru, jangan lupa membeli lempu durian. Selamat tinggal rekan-rekan terbaikku. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Anak Melayu pergi salawatan ditemani oleh pemuda yang tampan. Sudah lama kita bersahabat dan berteman. Jika ada perbuatan yang salah dan khilaf, mohon kiranya dimaafkan. Jika kurang maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya berdiri Pak, karena orang rumah paling suka kalau saya berdiri. Itu ada rahasianya tuh. Yang kami hormati Bapak Korwil, Bapak Haji Sahril, dan juga beserta staf Pak Suban. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD 028 Dusun Tanjung Penyalai Desa Simpang 3, beserta seluruh majelis guru, dan juga yang kami hormati tokoh masyarakat, alim ulama, RT RW, kepala dusun, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak undangan kami juga, dan seluruh masyarakat Desa Simpang 3 dan adik-adik kami yang kami cintai. Mungkin sudah banyak sekali kata sambutan atau pemaparan yang sudah disampaikan, namun saya sedikit menambahkan, terutama juga masalah pembangunan di desa, karena memang desa kita ini termasuk cukup luas, ada 3 dusun, dan yang paling sedihnya lagi 3 dusun terpisah semua, sekolahnya pun terpisah-pisah. Jadi dusun Sungai Sialang itu ke Eno, Simpang 3 di Simpang 3 dan Penyalai di sini. Kenapa begitu? Kita ini masyarakatnya sedikit jumlahnya, cuma ada 300 lebih kakaknya, jiwanya lebih kurang 1000. Tapi sekolah SD-nya 3, makanya yang satu sekolah cuma ada 20 lebih, ada 30, seperti itulah kondisinya. Dan saya kemarin waktu kunjungan Bupati juga sempat ke SD 016, itu saya sampaikan juga mohon bantuannya, cuma kata beliau itu muridnya sangat sedikit, itu alasannya Pak ya, minimal 60 alasan muridnya. Jadi mungkin itu nanti tugas bapak-bapak, ibu-ibu sepulang dari sini koordinasi ibu dengan bapaknya supaya menambah murid nanti 7 tahun yang akan datang. Itu kira-kira Pak. Dan
tentunya ya meskipun keadaannya seperti itu kita wajib bersyukur atas segala nikmat dari Allah. Kita masih diberi kesehatan walaupun juga sedikit muridnya kita masih bisa jalan. Patut kita syukuri, terutama dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, dan salawat salam tidak juga kita lupa aturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai mungkin tadi kami bincang-bincang juga dengan Bapak Korwil untuk jalan kita, sebenarnya jalan kita memang sudah perencanaannya dari mulai zaman Ibu Wali kemarin sampai ke kami, namun karena memang begitu banyaknya PR kita masih di dalam lingkungan kita, untuk Dusun Tanjung Penyalai saja mungkin jalannya waktu Ibu Wali menjabat itu hampir semuanya hancur, jadi pelantar, lubang-lubang udah, jadi alhamdulillah sudah diganti semua. Dan kami berharap tadi memang di tahun-tahun ini sudah kita arahnya ke jalan ini, jalan besut. Meskipun sangat jauh ya, lebih kurang 4 kilo. Namun tahun pertama kita bangun sudah ada 900 meter tahun 2016 yang lalu. Namun kita sempat tertunda berbagai macam permasalahan. Tahun ini sebelumnya kita mendapati longsor, dan itu membutuhkan anggaran yang cukup banyak untuk fasilitas kita di sana, terutama tanggul jalan, badan jalan. Kemudian tahun ini kita semenisasi, kemudian lagi kita pikirkan air bersihnya, mungkin nanti jerambahnya kita pikirkan juga. Insya Allah mungkin untuk tahun depan 2025 mungkin kita sudah mulai melirik ke arah sini, Pak. Insya Allah, mudah-mudahan anggaran kita terus bertambah di desa, dan juga tentu kami juga berharap kepada masyarakat juga ikut berpartisipasi, mungkin dengan mengawasi pekerjaannya atau ikut andil dalam pekerjaannya, karena di sini memang untuk transportasi bahannya itu yang cukup menyita waktu, menyita pikiran. Tapi kalau masyarakat bisa bekerja sama, insya Allah bisa. Itu contoh kemarin di Dusun Sialang, itu melansir alatnya itu lebih kurang 1 kilometer pakai angkong, Pak. Tapi karena masyarakatnya mau daripada terisolasi, ya akhirnya bisa jadi. Itu ada 900 meter yang ngangkongnya itu memang sampai 3 kali pindah. Jadi orang sana nunggu, sebagian sini nunggu. Jadi gantian. Nanti ini cuma sampai 200 meter, ada lagi yang nunggu 300 meter. Tapi bisa jadi karena ada kerjasama di masyarakat. Dan ini di sini pun pernah kita laksanakan seperti itu waktu tahun 2016. Untuk tahun ini mungkin tidak banyak di Dusun Penyalai ini untuk bangunannya. Nanti mungkin Sekdes yang mengotak nanti yang menyesuaikan anggaran, Pak. Anggarannya nanti kalau memang bisa yang besar meskipun cuma satu paket. Kalau memang tidak mencukupi ya kita pilihannya yang kecil gitu. Terus mungkin untuk menyemangati murid-murid kita di desa ini, yang seperti disinggung Bu Ngapa tadi, memang kita jauh dari keramaian kota, tapi itu kita punya kelebihan sendiri. Terutama anak-anak kita ini sebenarnya cerdas ya, karena makanan kita itu alami. Udang masih hidup kita goreng, ikan masih hidup kita goreng. Kalau makanan di kota itu biasanya udah beku. Itu biasanya yang menjadi keunggulan kita. Artinya apa yang kita makan itu membuat kita sehat, membuat kita anak-anak kita jadi cerdas. Banyak sekali dari Simpang Tujuh ini ya di Eno tuh bisa bersaing, bahkan ada juara umum di SMA itu. Jadi kita jangan minder, dan sekarang ya bedanya kota dengan desa tuh tinggal sedikit. Kalau dulu kota terang 24 jam, sekarang desa juga bisa terang 24 jam. Kalau dulu kota air bersih bisa, kita juga di desa sekarang di mana-mana sudah kita bisa bikin sumur bor, kita tidak perlu mandi di laut. Apalagi sekarang ini
ya hati-hati mandi di laut karena supaya mulai mengganas. Ya, mungkin yang di darat, yang biasanya di darat ganas turun semua ke laut sekarang. Itu mungkin gue. Lebih kurang mohon maaf sebesar-besarnya, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Ini nanti lepas yang ini anak kelas 1 3. Buang sini. Lutut situ. Kota mau sini. Sinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut cinta kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah guruku, cinta kasihku. Terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Bagaikan embun kesejukan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti dan bagiku takkan pernah terganti. Kaulah guruku, cinta kasihku. Terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Kaulah guruku, cinta kasihku. Pengampunanmu sungguh sangat berarti. Kaulah guruku, cinta kasihku. Terima kasihku, terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Kaulah guruku, cinta kasihku. Terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari
baca tulis mengerti banyak